Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan salam semangat bagi kita semua. Pagi ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk membahas materi terakhir untuk KD 3.1, yaitu berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Tetapi sebelum itu, seperti yang Bu Novi sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa Bu Novi akan membahas terlebih dahulu tugas kalian di pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bu Novi mulai dari ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ada beberapa ciri dari hewan-hewan yang bertelur. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, biasanya termasuk hewan unggas. Dan yang terakhir, induk mengerami telurnya. Itu kelima ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sekarang yang kedua yaitu ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Yang pertama adalah memiliki kelenjar susu, yang kedua menyusui anaknya, yang ketiga biasanya termasuk ke dalam kelompok mamalia, yang keempat memiliki daun telinga, dan yang terakhir adalah memiliki penutup tubuh yang penutup tubuhnya itu berupa rambut atau bulu. Itu 5 ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Yang terakhir adalah ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ciri yang pertama adalah embrio berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Ciri yang kedua, telur menetas di dalam tubuh induk. Ciri yang ketiga adalah cadangan makanan embrio itu berasal dari dalam telur. Itu 3 ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kemarin ketika Bu Novi koreksi, sudah ada beberapa dari kalian yang betul. Tapi masih ada beberapa dari kalian yang masih kurang. Tidak apa-apa. Nah, itu tadi pembahasan untuk tugas sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa itu pelestarian? Pelestarian itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Tujuannya jelas agar hewan dan tumbuhan tersebut tetap ada atau tidak punah. Kelestarian hewan dan tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup generasi, baik hewan dan tumbuhan itu sendiri maupun bagi manusia. Karena kita tahu bahwa manusia, hewan, tumbuhan itu saling berhubungan atau mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pelestarian dengan cara in situ. Artinya adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli. Habitat itu adalah tempat tinggal. Jadi kalau habitat asli itu artinya adalah tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi misalnya dia berasal dari Sumatera, maka dia dilestarikan di hutan Sumatera tersebut, tidak berpindah, tidak dipindah dari tempat aslinya, tempat asalnya. Namanya habitat asli. Contoh pelestarian in situ adalah yaitu yang pertama Suaka Marga Satwa, yang kedua hutan lindung, yang ketiga taman nasional. Suaka Marga Satwa itu kawasan untuk melindungi hewan. Jadi khusus hewan tertentu yang dimasukkan dalam suaka tersebut. Sedangkan hutan lindung itu artinya adalah kawasan untuk melindungi tumbuhan. Tentu tumbuhan-tumbuhan yang memang butuh dilestarikan atau dilindungi. Sedangkan taman nasional itu adalah kawasan untuk melindungi
baik hewan maupun tumbuhan yang langka atau yang perlu dilindungi agar tidak punah. Itu cara pelestarian yang pertama. Cara pelestarian yang kedua yaitu adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi di luar tempat tinggal aslinya. Tumbuhan dan hewan yang mau dilindungi itu dibawa ke tempat lain yang memang sudah disediakan untuk tempat pelestarian hewan atau tumbuhan tersebut. Contoh, taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran yang memang disediakan khusus. Tempat penangkaran itu ya tempat yang memang digunakan untuk memperbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran, baik tumbuhan maupun hewan. Tujuannya jelas ya, agar keberadaannya itu tetap bertahan atau tidak punah. Nah, itu tadi 2 cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang tadi cara ya anak-anak. Kalau sekarang usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Usaha itu upaya yang bisa dilakukan agar hewan dan tumbuhan tersebut itu tetap lestari. Yang pertama adalah dilakukan penangkaran. Tadi Bu Novi sudah mengatakan, yang namanya menangkarkan itu berarti memperbanyak, mengembangbiakan dan membesarkan. Tapi dengan cara yang benar agar hewan dan tumbuhan itu tumbuh berkembang biak dengan baik. Yang pertama melakukan penangkaran hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Yang kedua mendirikan tempat-tempat perlindungan, baik hewan maupun tumbuhan. Tempat-tempat perlindungan itu yang mulai dari yang alami tadi, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan yang buatan seperti taman safari, kebun binatang. Itu upaya atau usaha yang bisa dilakukan. Nah, berikut beberapa tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Kemudian sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia juga. Ini adalah tempat perlindungan hewan dengan cara ex situ. Ini contohnya kebun binatang. Meskipun yang kelihatan hanya burung, tapi maksudnya ini kebun binatang. Kalau ini taman safari, sedangkan ini adalah tempat penangkaran. Tempat penangkaran yang Bu Novi tayangkan ini adalah Pulau Komodo, di mana di sana yang ditangkarkan, yang dikembangbiakkan adalah komodo. Nah, mengapa kok hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan? Ada beberapa tujuan, meskipun tujuan utamanya tadi sudah Bu Novi sebutkan dari awal, agar mereka tetap lestari, agar mereka tetap ada dan tidak punah. Tapi secara keseluruhan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Ingat, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi kalau ada salah satu saja unsur yang entah itu lingkungannya, entah itu hewannya, entah itu tumbuhannya, atau bahkan manusianya yang tidak seimbang, akan terjadi kerusakan ekosistem. Tentu dampaknya tidak hanya sekedar rusak ekosistemnya saja. Tujuan yang kedua adalah melestarikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu berarti bermacam-macam, hayati itu adalah hewan dan tumbuhan. Jadi tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan ya agar mereka itu hewan dan tumbuhan jenisnya itu tetap banyak, tetap beraneka macam, begitu maksudnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Dan yang terakhir, dengan pelestarian hewan dan tumbuhan, kalau ada kebun binatang, taman safari, dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Tentu pemanfaatan tempat rekreasi ini harus dengan sikap yang bertanggung jawab. Nah, berikut beberapa contoh hewan yang hampir punah atau yang dilindungi saat ini. Yang pertama ini adalah badak Jawa atau badak bercula satu.
di mana badak ini dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon itu berarti di sebelah barat sana. Mengapa kok dia itu terancam punah? Karena dia atau badak bercula satu ini banyak diburu manusia untuk diambil culanya ini. Yang kedua ini adalah komodo. Komodo itu hidup atau ditangkarkan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Komodo ini termasuk hewan langka karena merupakan hewan endemik. Artinya hewan ini hanya dapat hidup di wilayah tertentu. Jadi tidak bisa sembarang hidup di daerah lain begitu. Yang ketiga ini adalah burung cendrawasih. Ini burung khas Papua yang memiliki bulu dan suara yang indah, makanya banyak diburu oleh manusia. Sehingga sekarang jumlahnya itu sangat terbatas. Contoh berikutnya ini adalah orangutan. Orangutan ini dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser itu ada di Aceh. Berikutnya ini adalah jalak Bali. Burung ini dikenal dengan keindahan bulu dan suaranya. Yang ini adalah elang bondol. Jenis burung ini merupakan jenis burung laut yang memiliki paruh bengkok, paruhnya bengkok, runcing dan sangat kokoh serta memiliki penglihatan yang tajam. Tempat perlindungannya ada di Cagar Alam Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Berikutnya ini adalah harimau Sumatera. Jumlah harimau Sumatera itu semakin menurun karena manusia juga yang sering melakukan penebangan liar dan memburu hewan ini. Harimau Sumatera itu mempunyai warna paling gelap di antara semua spesies harimau lainnya. Yang terakhir ini adalah anoa, seperti sapi tapi ukurannya lebih kecil. Anoa itu merupakan hewan khas Sulawesi. Di sana itu statusnya itu terancam punah. Karena apa? Karena ya sering diburu oleh manusia, diambil kulitnya, diambil tanduknya, diambil dagingnya. Itu tadi beberapa contoh hewan yang dilindungi atau yang hampir punah. Sekarang contoh tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama yang gambarnya seperti ini namanya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini dilindungi di Taman Nasional Bengkulu. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang memerlukan inang untuk hidupnya karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis sendiri. Yang berikutnya yang seperti ini namanya adalah bunga bangkai raksasa. Bunga bangkai raksasa atau nama lainnya adalah suwek. Merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan. Nah, ini dia itu dilindungi di daerah Sumatera. Karena dia merupakan tumbuhan endemik juga, tidak bisa hidup di sembarang tempat. Yang ketiga, ini adalah kantong semar. Ini merupakan tanaman langka yang masuknya karnivora karena dia pemakan serangga. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan makanan itu kantongnya ini kemasukan serangga, begitu dia baru bisa makan. Berikutnya ini adalah jelutung. Nama yaitu. Jelutung ini ada di Kalimantan. Kalimantan, Sumatera, dan bagian selatan Thailand. Lalu itu ada di luar negeri. Jelutung itu menghasilkan getah yang berwarna putih. Kemudian yang berikutnya ini namanya adalah eboni, pohon eboni. Ini tumbuh di pedalaman hutan Indonesia, terutama di daerah Sulawesi. Pohon eboni merupakan tanaman keras yang berwarna hitam. Semakin hitam ini kayunya semakin keras, maka banyak ditebang oleh manusia. Yang ini namanya adalah anggrek tebu. Maaf, ini bukan anggrek tebu, anggrek hitam. Anggrek hitam adalah spesies anggrek yang hanya tumbuh di Kalimantan, makanya langka. Yang ini baru anggrek tebu. Tremik-tremik gitu ya anak-anak. Nah, anggrek tebu ini
merupakan anggrek terbesar, paling besar dan paling berat di antara jenis-jenis anggrek yang lainnya. Dalam satu rumput dewasa, anggrek tebu dapat mencapai berat lebih dari 1 ton. Nah, beberapa penyebab kepunahan tumbuhan. Yang pertama adalah karena penebangan liar. Tentu penebangan yang dimaksud adalah penebangan yang tanpa mengindahkan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Tebang pilih artinya menebang pohon yang memang sudah ukuran untuk ditebang, usia untuk ditebang. Sedangkan tebang tanam artinya menebang sambil setelah itu disertai dengan menanam kembali. Kemudian yang kedua adalah perusakan habitat. Perusakan habitat itu artinya adalah perusakan tempat tinggal tumbuhan tersebut. Jadi mulai dari dibakar, kemudian dibabat habis tanpa ada pengembalian. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang dapat merusak habitat. Nah, kalau habitat tumbuhan tersebut, habitat itu kan berarti tempat tinggal asli. Kalau sudah rusak, maka tumbuhan yang ada di situ bisa jadi ikut rusak, sehingga bisa jadi hilang. Terutama tumbuhan-tumbuhan endemik yang memang tidak mudah hidup di tempat lain. Sedangkan hewan itu menjadi langka itu karena ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah perburuan komersial. Perburuan komersial itu perburuan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Jelas ini yang melakukan adalah manusia. Kemudian yang kedua sama perusakan habitat, misalnya dibakar sehingga yang tadinya tinggal di hutan menjadi hutannya karena dibakar, dia tidak punya tempat tinggal lagi atau bahkan dia ikut terbakar. Kemudian yang ketiga adalah kompetitor. Kompetitor itu adalah lawan pesaing. Pemangsa itu berarti yang memakan hewan tersebut. Parasit itu berarti yang hubungannya dengan penyakit. Manusia kolektor itu berarti diburu karena mau dikoleksi. Contohnya misalnya kasuari tadi ya, karena bulunya indah, suaranya indah, kemudian dikoleksi untuk dinikmati, misalnya seperti dinikmati suaranya dan menikmati keindahan bulunya. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan sumber daya yang rendah. Artinya adalah hewan tersebut mungkin proses perkembangbiakannya membutuhkan waktu lama sehingga proses untuk bertambah banyak itu sangat rendah atau membutuhkan waktu lama sehingga hewannya itu tidak segera bertambah banyak. Contoh misalnya gajah. Gajah itu membutuhkan waktu lama, apalagi ketika sekali beranak itu cuma satu gitu. Untuk menunggu beranak berikutnya itu waktunya lama misalnya. Nah, itu tadi penjelasan berkaitan dengan pelestarian tumbuhan dan hewan. Tugas kalian hari ini adalah buatlah poster. Temanya adalah pelestarian hewan dan tanaman langka. Kalian boleh pilih hewan saja, boleh pilih tanaman saja, boleh pilih hewan dan tanaman langka. Pelestarian hewan dan tanaman langka, intinya di situ ada ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Poster tersebut kalian gambar, kemudian kalian buat di kertas gambar, ukurannya yang kertas gambar kecil saja, kemudian diberi warna. Kalau sudah diberi warna, dikumpulkan paling lambat hari Rabu 11 Agustus 2021. Tapi ingat, meskipun waktunya 1 minggu, jangan menunda pekerjaan. Seandainya bisa diselesaikan saat ini, hari ini, maka selesaikan hari ini. Tapi seandainya tidak, maka bisa kamu selesaikan besok atau lusa. Ingat, tidak perlu menunggu sampai hari Rabu tanggal 11 Agustus. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.